Kalau bagi saya itu yang waktu kejadian itu saya bukan anggapnya sebagai supporter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Dun sana semua? Kembali lagi kita di Blak-Blakan Semen Padang FC. Dan kita kali ini akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan salah seorang pemain dari Semen Padang FC yang sangat fenomenal. Kenapa dibilang fenomenal? Karena dia adalah pemain yang selalu berada di klub Semen Padang FC, atau kategorinya adalah one man, one club. Siapa lagi kalau bukan Rudy Doang. Ini namanya pendek banget. Apa kabar, Rud? Alhamdulillah sehat, Bang. Rudy, nama sudah pendek, tapi karir di Semen Padang itu panjang banget. Alhamdulillah. Sejak kapan main di Semen Padang? Main Semen Padang itu masuknya pas 2010. 2010 pas Semen Padang lolos pertama ISL, waktu itu ISL. Seleksi, alhamdulillah masuk. 2010. 2010. Itu sebelumnya pernah main di klub profesional atau memang langsung? Belum. Itu Semen Padang klub profesional pertama. Berarti sebelumnya cuma main divisi amatir gitu, divisi 1, 2, habis PON itu. habis PON. Ya, habis PON. Berarti berapa kali sih Rudy ikut PON sebelumnya? Sebelumnya cuma kalau PON ikutnya 1 kali pas 2008 yang di Kalimantan Timur. Habis itu pas selesai pernah itu ke PSP sebentar, cuma di PSP istilahnya nggak masuk tim, mungkin dipinjamin ke Bengkalis. Habis itu main di Persiju, itu divisi 2 sama divisi 1. Habis Persiju itu baru Semen Padang pas 2010. 2010 sampai sekarang 2021. Iya. 11 tahun. Nggak bosan Rudy? Satu klub aja dibela sampai sekarang ini. Alhamdulillah nggak ada bosan-bosan. Padahal kan Rudy itu kalau kita ketahui dia adalah seorang pemain yang berposisi awalnya. Ini kalau dari saya yang tahu ya, Iya. awalnya Rudy itu striker, bener ya? Striker. Dari PPLP dulu striker. Oh, pernah gabung di PPLP? PPLP Sumbar. PPLP Sumbar? Iya. 3 tahun di sana? Enggak, 2 tahun. 2 tahun. Dari kelas 2 maksudnya. Dari striker pindah ke Gelandang. gelandang. Ya, itu. Kalau Kenapa? pas gelandang itu mungkin nggak tahu ya tuntutan pelatih waktu itu atau pemain posisi gelandang lagi nggak ada. Itu pas prapon waktu itu. Prapon dari striker, latihan dicoba ditaruh di gelandang, habis itu sampai pon disuruh main di gelandang. Tapi di Semen Padang kan awalnya ya. juga jadi awalnya kalau nggak salah itu striker juga awalnya kan? Nggak, kalau di Semen Padang nggak. Oh, kalau nggak? Semen Padang memang udah masuk gelandang. Masuk gelandang ya. Berarti masih muda-muda banget betul. Umur 22. 22 Iya, di Semen Padang. Iya, pas masuk Semen Padang. Apa sih rasanya? Jadi ya masuk dari klub profesional gitu di Semen Padang waktu itu. Ya, istilahnya nggak pernah membayangkan juga gitu Bang, main di Semen Padang. Nggak pernah terpikirkan, soalnya kan di Semen Padang tuh tahu pemain-pemain istilahnya, soalnya teman ada dulu masuk yang Fauzan atau yang pokoknya sama-sama PPLP itu awalnya dari timnas, dia timnas pelajar masuk Semen Padang. Kalau kita kan habis PPLP nggak tahu, belum ada tim, belum main ini itu, cuma latihannya. Pas PON, selesai PON juga nggak ada itunya, nggak ada kejelasannya juga. Tahu-tahu itu pertama-tama tuh Pak Haji Suatman lah yang bantuin atau gimana istilahnya.
disuruh latihan ke Semen Padang seleksi katanya. Oh bisa, ya bisa soalnya Semen Padang lagi itu buka ada seleksi pemain. Oh ya nggak apa-apa Pak. Seleksi berapa hari, nggak nyangka juga masuk. Istilahnya pelatih, manajer, pengurus suka masuk. Habis itu ya wah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 2010. Itu seleksi pertama ya untuk Semen Padang. Seleksi, bukan langsung masuk atau dikontrak. Disuruh seleksi. Berarti pertama kali seleksi langsung jebol? Langsung masuk. Langsung masuk. Berapa lama menunggu proses seleksi ini? Kan udah diterima, udah gabung dengan tim Semen Padang. Menembus skuad inti, berapa lama nunggunya? Kalau masuk skuad inti itu baru tahun 2014-2015. Wow. Jadi 4 tahun. Lama ya. Tapi nggak pernah bosan ya nunggu kayak gitu? Nggak. Lama. Kalau dulu mikirnya kan pas seleksi itu yang pertama masuk dulu, masuk tim. Alhamdulillah udah masuk tim. Jadi di tim tuh nanti gimana caranya, wah bisa masuk line up lah, masuk 18. Latihan bisa masuk. Nanti habis 18 gimana ya cara main starting. Usaha terus latihan. Nah, akhirnya bisa. Ini yang harus sebenarnya dicontoh sama pemain-pemain muda. Pemain-pemain yang baru meniti karirnya di dunia sepak bola. Mereka berharap ketika masuk dalam sebuah tim, berpikirnya langsung jadi pemain inti gitu ya? Jangan. Tapi gimana bisa memupuk hal seperti itu, Di? Mungkin kesabaran ya, kesabaran, jangan cepat puas. Latihan aja terus. Sampai akhirnya bisa. Belum tentu kejelasannya kapan, tapi latihan aja dulu. Latihan aja terus, latihan. Ya, cukup sabar ternyata seorang Rudy dengan nama yang sangat pendek ini. Nama Rudy doang ini emang udah dari awal ya dipakai? Rudy doang tuh pas di PPLP dikasih sama pelatih. Soalnya kok namanya pendek kali katanya. Tambah aja doang belakangnya. udah itu aja sampai sekarang tuh. Tahun berapa sih di PPLP dulu nih? PLP itu tahun masuknya 2003. 2003. Pas kelas 2. Kelas 2 SMA. Ya. Nah, ngomong-ngomong Rudy itu asal dari Matua. Lawang. Ya, Matur kecamatannya. Oh, Lawang. Kalau Lawang tepatnya ya. Ya. Sebelumnya emang udah main juga sejak kecil di sepak bola atau ada masuk SSB dulunya gimana? Kalau main bola emang udah dari SD, cuma nggak masuk SSB, Bang. Main bolanya kayak ada klub-klub kampung, nah, jadi main. Ya kalau kita waktu itu masih SMP, ya mainnya 10 menit mau habis, 15 menit. Kalau orang kurang, baru bisa mainnya. Kayak gitu ya, main terus sampai SMA. Pas dikasih tahu teman ada seleksi PPLP, coba ikut sama teman, alhamdulillah dapat langsung seleksi pertama itu langsung jebol. Padahal jarang juga orang bisa yang pertama itu bisa langsung masuk. Teman yang ikut itu padahal udah 2 kali ada yang 3 kali ada seleksi. Cuma mungkin rezekinya di situ, 1 kali tes langsung masuk. Padahal kalau udah nggak lulus yang tahun itu nggak bisa lagi. Udah terakhir, nggak bisa umur. Nah, Rudy, kalau kita lihat karir Rudy di Semen Padang cukup lama dan tidak pernah berpindah ke klub-klub lain. Pernah dapat tawaran nggak sih di tim lain gitu selain Semen Padang? Ada tawaran. Ada beberapa tawaran. Ada beberapa tawaran tuh pas tawaran dari tim lain tuh pas Semen Padang yang degradasi 2017. Nah, itu lumayan banyak tim yang ngajak main keluar. Cuma mungkin
hatinya masih pengen main di sini ya waktu itu, jadi nggak tertarik buat keluar. Apa sih yang membuat Rudy tetap setia dengan tim Semen Padang ini? Nyaman. Lainnya? Mungkin kalau lainnya nggak tahu ya. Yang paling itu tuh nyaman. Udah nyaman main di sini, dekat dengan keluarga, dekat dengan orang tua. Udah itu ya. Nah ini dia, banyak juga yang nanya ke kita di akun media sosial. Kenapa sih Rudy masih tetap dipertahankan? Apa Rudy ini nggak punya yang suka dengan dia, atau nggak ada tawaran? Ternyata banyak ya tawaran-tawaran itu. Ada. Tapi karena kenyamanan. Iya, mungkin udah nyaman di sini main, jadi keluar itu kurang tertarik. Mungkin, tapi mikirnya dulu kayak gini. Kalau Semen Padang udah nggak ngebutuhin, udah nggak perpanjang kontrak, baru cari tim di luar. Tapi kalau selama Semen Padang masih butuh, saya tetap bertahan di sini. Wah, ya. Loyalitas tanpa batas. Mungkin ya gitu. Kayaknya haus, tegang banget Rudy. Rudy ini salah satu pemain kita yang agak sedikit pemalu, kurang banyak bicara, tapi beliau lebih cenderung menampilkan aksinya di lapangan, Rudy ya. Bahkan beberapa kali Rudy itu juga sempat kita undang, dia selalu menolak dengan alasan jangan, karena nggak pandai ngomong. Padahal ilmu komunikasi itu sangat penting loh ya. Iya. Mungkin salah satu kelemahannya itu juga mungkin nggak bisa bicara. Padahal itu penting juga ya. Bener. Aduh, terima kasih juga kita ucapkan untuk semua sponsor-sponsor kita yang sudah mendukung program kita ini. Ada Semen Indonesia Group, Semen Padang, ada Extend, dan juga ada Le Mineral. Oke, air minum yang kita minum ini ada manis-manisnya. Iya. Jadi, kita lanjut lagi nih ngomong sambil santai-santai aja. Kita ngomong, kita pernah dapat bocoran. Katanya Rudy ini salah satu buat Rudy yang sulit untuk keluar dari Semen Padang atau pindah ke tim lain di luar Sumbar makanan. Bener nggak sih? Kalau makanan bisa. Nggak terlalu. Yakin? Nggak terlalu. Cuma karena udah nyaman main di Padang, di Semen Padang. Tapi kalau ngomongin soal makanan, bener nggak sih? Rudy itu orang yang sangat suka dengan makanan pedes dan udah jadi kebiasaan gitu, gimana? Iya, kalau makanan pedas itu kan kita orang Padang nggak bisa dipungkiri. Kalau buat makan emang suka pedas, makanan Padang. Mau main di luar pun carinya makanan Padang. Saya sering mergokin Rudy sama Cap Hengki. Kalau dulu ya sama Bang Hengki. Iya. Tandem itu cari nasi Padang. Nasi Padang. Meski udah ada makanan disediain di hotel. Ya. Pas sebelum makan siang tuh kami jalan dulu keluar tadi makan. Nggak pernah kena marah ya? Enggak. Soalnya pelatih tahu juga kan. Daripada nggak makan kan. Iya. Daripada untung pelatihnya nggak Sintayong ya. Oh iya. Kalau Sintayong udah coret itu. Jadi ada pengaruh nggak sih ketika makan pedas atau makanan khas Padang? Memang khasnya pedas gitu ya? Nggak ada pengaruh itu dalam latihan atau pertandingan? Kalau makanan mungkin karena udah terbiasa dari kecil ya Bang, nggak terlalu berpengaruh. Cuma pas kalau mau tanding, mungkin aturan pedasnya segini, udah dikurangin dulu, sabar dulu. Nanti pas selesai main baru ulang lagi, kayak gitu aja. Tapi kalau di luar itu memang udah ada tempat-tempat yang jadi favorit gitu ya, untuk dikunjungi, untuk makanan. Ya karena udah sering bolak-balik main ke situ, ke itu, mungkin iya udah tahu pas main ke sini makannya di sini nih. Kalau main di sini makannya di sini udah tahu, jadi pas nyampe situ udah tinggal pergi. Jadi nggak perlu bawa stok dari Padang. Enggak ada. Kalau dulu mungkin bisa jadi ya. Paling dulu kalau main
ke AFC dulu. Oh, AFC. Nah, kalau AFC itu main keluar baru mungkin bawa stop. Berarti Rudy juga ngerasain main di AFC? Dulu ada yang pas AFC tahun 2012, 2013. 2013 ya? 2013. Kerasa ya? Ada merasa. Terpaksa. Jadi pas main ya, mainnya ke India pula, itu yang terpaksa bawa stop dari ini makan. Nah, sepanjang karir Rudy di Semen Padang, apa sih hal yang paling menarik, baik itu latihan kah, pelatih kah, atau teman sekamar kah yang gokil-gokil atau gimana sih? Pernah nggak sih punya pengalaman menarik seperti itu? Kalau pengalaman menarik, kalau mungkin ada tapi karena udah lama mungkin nggak ingat lagi ya. Cuma kalau menariknya banyak menariknya. Yang teman suka bercanda, yang pelatih ada juga bercandanya. Pokoknya kekeluargaan mungkin ya. Kekeluargaan di sini tuh apa tuh? Aturan kita bosan jadi nggak aturan. Pokoknya mantap lah. Mungkin momen yang paling dikenang sama baik Rudy ataupun juga pemain-pemain lain, bakar-bakarnya ya? Oh, bakar ikan. Bakar ikan? Bakar ikan, itu kebersamaan bakar ikan. Kadang kalau latihan berat, udah mulai jenuh, cari ide, wah bakar-bakar yuk. Akhirnya kita kumpul lagi, ketawa-ketawa lagi, bercanda-bercanda lagi, sambil udah itu aja. Nah, kalau kita lihat Rudy lama di sini, siapa sih yang paling dekat sama Rudy di situ? Kalau yang paling dekat tuh dulu ada teman kiper tapi sekarang udah nggak di sini lagi. Kalau yang paling lama ya sama Bang Hengki, kapten. Hengki paling dekat ya? Iya, soalnya satu kamar, satu jalan, satu main, gitu. Sama-sama main situ ya. Sama Bang Hengki yang sini. Hengki yang paling dekat? Iya. Makanya kalau di lapangan sekarang ini Hengki udah berpindah posisi ya? Sini pusingnya, sekarang Bang Hengki udah jadi pelatih ya. Itu gimana cara deketinnya? Ada perbedaan nggak sih gaya dulu sama sekarang? Mungkin pas lagi berdua mungkin nggak ada itunya. Cuma kalau lagi Bang Hengki dekat sama pemain-pemain lain ya kita harus menjaga itunya, profesinya. Profesinya? Iya, karena dia sekarang udah jadi pelatih. Tapi pasti ada keinginan ngikutin jejak Hengki? Insya Allah mungkin. Insya Allah. Ya, lihat Bang Hengki, mungkin banyak kan Bang Wel yang senior mungkin insya Allah bisa ngikutin Bang Hendra juga. Tapi nggak ada apa lain sih Rudy selain jadi pemain bola gitu, bisnis lain nggak ada? Kalau sampai sekarang belum Bang. Belum kepikiran. Karena itu kan sangat penting ya sebenarnya. Iya, sangat penting itu lah, belum masih fokus sama main bola ya terus dulu. Tahu ini. Nah, Rudy, terkait dengan supporter, Rudy gimana melihat supporter kita atau supporter Semen Padang dalam memberikan dukungan? Rudy gimana sendiri? Kalau supporter itu istilahnya besar pengaruhnya buat pemain, buat tim, buat semangat tim, besar pengaruhnya. Kalau istilahnya kalau supporter itu rame banyak, itu membangkitkan semangat main ya, motivasi. Kalau nggak ada supporter itu kayak kita main uji coba atau gimana, jadi kurang itu kalau nggak ada supporter. Berarti kehadiran supporter itu sangat besar ya bagi Rudy. Ya, pengaruh. Nah, kenapa kita tanya? Dulu itu pernah ada sedikit crash kayaknya antara Rudy dengan supporter. Iya. Apa ini? Kenapa? Dan mungkin ini bisa jadi ajang klarifikasi juga buat Rudy nih. Karena kan banyak yang belum mengetahui secara langsung, hanya menebak, menerka gitu nih. Kalau bagi saya itu yang waktu kejadian itu saya bukan anggapnya sebagai supporter.
Kalau supporter itu saya tahu pasti ngomongnya nggak kayak gitu. Jadi saya nganggap yang waktu itu cuma oknum ya, oknum yang mungkin dia ya ngakunya supporter tapi mungkin nggak tahu ya. Pokoknya mungkin kalau supporter nggak kayak gitu, nggak kayak gitu. Tapi setelah kejadian itu gimana? Setelah kejadian itu saya banyak diserang. Saya diserang sama supporter, katanya inilah itulah, nggak menghargai itulah. Cuma mungkin saya pikirnya yang teman-teman yang lain tuh mungkin nggak tahu atau cuma beritanya dengar dari sepihak dari yang si orang itu, gitu aja mungkin mikirnya. Tapi sebanyak supporter yang waktu itu dalam arti kata marah, tapi banyak juga mendukung ya? Ada, banyak. Padahal malahan yang ngedukung tuh yang ikut ke stadion waktu itu juga. Dia bilang, siapa tuh bang, kami nggak tahu katanya. Masa dia ngomong kayak gitu katanya. Kami aja diam-diam aja cuma misalnya kasih support sama pemain. Dia malah kok kayak ngeremen tim gitu. Malah nggak percaya. Dia bilang, kok mainnya kayak gini? Kalau kayak gini mainnya ya tahun besok masih Liga 2 lah katanya. Kalau saya nilainya itu, wah itu bukan itu supporter lagi itu. Provokasi kayak. Provokasi. Padahal kalau kita lihat saat itu tim benar-benar berjuang habis-habisan dan membuktikan ya. Iya, istilahnya lagi dia harus tahu waktu itu kan kita pas 8 besar lagi butuh menang, lagi usahain menang. Main di away, di away lagi bukan di kandang. Lagi pas kalah. Masa dia ngomong kayak gitu kan. Tapi akhirnya dia mungkin yang ngomong itu nyesal juga. Lihat sekarang, lihat lolos waktu itu nyesal dia. Nyesal. Ya nggak kesampaian niatnya mungkin bilang Liga 2 1 tahun lagi. Pernah ketemu lagi sama orang itu? Nggak tahu siapa yang ngomong itu, nggak tahu. Oh jadi orangnya nggak tahu gitu? Nggak tahu. Yang teman-teman waktu itu, teman-teman supporter pas mau nyelesain diajak ketemu pun nggak mau dia. Nggak tahu, takut apa gimana. Ya udah, nggak tahu siapa itu sampai sekarang nggak tahu. Yang jelas adalah waktu itu kejadiannya. Adalah waktu itu kejadian sedikit. Kalau kita lihat memang pemain saatnya capek-capeknya juga waktu itu ya. Iya. Capek. Tahu lah. Mungkin yang teman-teman lain tuh tahu lah waktu away itu lawannya apa. Gimana mainnya di situ. Kalau dia tahu bola, tahu lah mainnya gimana waktu itu. Iya. Tapi itu udah clear lah ya. Udah clear. Itu pas pulang udah selesai. Udah selesai semua. Apalagi saat kita naik lagi ke Liga 1. Iya, kan udah ya pas Liga 1 tuh udah berbaur semua lagi supporter waktu itu di lapangan di Garaga Salim. Nah, ini soal naik lagi Liga 1, turun Liga 1 ke Liga 2. Iya. Apa sih yang dalam pemikiran Rudy, seorang pemain yang cukup lama bermain di Semen Padang, ngerasain dua hal seperti itu? Yang pertama sedih sekali ya, soalnya perjuangan pas di Liga 2 tuh buat naik ke Liga 1 lagi udah istilahnya sangat melelahkan sekali ya, sangat susah sekali buat lolos dari Liga 2 ke Liga 1 tuh. Cuma pas di Liga 1-nya ya kita mungkin nggak bisa berbuat banyak, mungkin turun lagi, ulang lagi dari Liga 2 sekarang, mungkin ya sedih. Soalnya nggak mudah kan buat balik ke Liga 1 tuh nggak mudah. Itu sedih. Udah mati-matian semuanya, iya, kerja keras. Semua kerja keras, teman, pelatih. Gitu. Tapi gimana lagi, mungkin rezekinya di situ. Mungkin. Ada nggak mungkin pemikiran Rudy, kenapa sih bisa membuat Rudy itu tetap bertahan di Semen Padang karena pengen naikin lagi tim ini ke Liga 1? Yang pertama, waktu itu karena pengurus masih mempertahankan. Yang kedua yaitu saya ada niat sendiri kalau bisa sebelum saya nggak main lagi di Semen Padang itu, Semen Padang udah di Liga 1 lagi. Sebelum pensiun lah istilahnya. Pensiun ya kategorinya? Mungkin belum pensiun lah, nggak tahu ya. Mungkin
masih bisa main, tapi Semen Padang nggak ituin lagi, mungkin main tempat lain. Pokoknya sebelum saya nggak main di Semen Padang lagi, kalau bisa Semen Padang Liga 1 lagi. Rudi yang bawa gitu ya? Iya, saya yang bawa lagi. Nah, sebelum kita lanjutin lagi, kita ingetin juga untuk semua penonton dan juga Dunsana dimanapun berada, jangan lupa untuk terus mematuhi protokol kesehatan, karena memang saat ini masih dalam kondisi pandemi, ada yang PPKM juga. Dan jangan lupa untuk tetap jaga jarak, memakai masker, dan juga hal-hal lainnya, ya. Dan kita kenapa tidak pakai masker saat ini? Karena kita sudah melakukan swab dan kita tidak kemana-mana. Rudi tetap stay, tidak pulang kampung juga, dia tetap di mes bertahan. Kayaknya sangat ketat ya protokol kesehatan di Ketat sekali. Iya. Apalagi waktu kemarin masuk ke mes, habis dari dikumpulin. Ya, habis libur Lebaran, tapi di swab lagi. Di swab lagi. Iya, dicek lagi. Semuanya pokoknya dicek. Harus bersih. Harus bersih. dokter kesehatan kita emang luar biasa. Luar biasa sekali dokter. Asal ada yang sedikit flu atau demam aja udah colok langsung. Iya, colok. Nggak boleh latihan dulu, pisahin, periksa dulu. Tapi Rudi sampai saat ini keluarga masih tetap sehat-sehat ya? Alhamdulillah, masih sehat, alhamdulillah. Sehat. Iya. Nah, Rudi, ini terkait tadi kita lanjutin soal ngomongin soal Liga 1 kan Liga 2 belum juga jalan sampai saat ini. Sebagai seorang pemain, gimana nih harapan dan perasaannya untuk ke depan? Kalau harapannya ya mungkin secepatnya Liga bergulir. Soalnya kan udah 1,5 tahun mungkin nggak ada itu kegiatan sepak bola, nggak enak juga. Soalnya kita udah biasa berkompetisi tiap tahun, udah itu. Pas kemarin 1,5 tahun nggak ada itu, nggak ada latihan, nggak ada tanding. Iya, nggak enak ya. Mudah-mudahan lah, saya kalau bisa secepatnya Liga bergulir lagi. Merasa bosan latihan terus? Bosan. Kalau latihan mungkin nggak apa-apa. Yang diliburkan, nggak tahu mau apa lagi kita. Berarti lebih pilih mana? Lebih pilih tetap latihan? Iya. Atau istirahat? Kalau sekarang ini mungkin lebih pilih latihan. Soalnya kan Liga tuh bisa dibilang memang belum jelas, tapi sewaktu-waktu dia bisa jalan, sewaktu-waktu belum. Jadi kan kalau kita latihan, kita masih tetap jaga kondisi, kondisi nggak turun. Kalau libur nanti ulang lagi persiapan, latihan lagi, berat lagi. Tapi lebih bagus latihan. Lebih bagus latihan. Ya, kita bisa tetap jaga kondisi. Waktu Liga sempat nggak jalan sama sekali, 2000 sampai 2001 awal. Apa sih aktivitasnya? Yang tahun kemarin ya? Iya, tahun kemarin sampai awal tahun. Iya, cuma ya latihan sama teman di bawah, latihan. Tarkam juga? Latihan. Tarkam nggak ada? Nggak ikut Tarkam? Nggak ada. Masa tarkam. iya? Nggak ada Tarkam. Cuma latihan-latihan itu ya. Karena kan salah satu sumber penghasilan itu udah hilang kan? Iya. Mau nggak mau banyak pemain itu yang harus menghidupi keluarga dengan Tarkam gitu. Iya. Cuma waktu itu di Padang memang nggak ada juga Tarkam, nggak ada itu. Jadi ya cuma latihan-latihan sama temennya di kota di Padang. Latihan itu. Sedih juga ya? Iya. Sedih sekali, bukan sedih juga. Tapi ngomong-ngomong, saat ini udah berkeluarga? Iya. Punya dua anak. 2 anak? Iya. Perempuan dua-duanya? Perempuan dua-duanya, yang besar 4 tahun. 4 tahun? Yang kecil 1 tahun. Nambah lagi? Nggak tahu ya, lihat nanti. Nambah anak boleh, nambah istri jangan? Oh jangan, nambah anak boleh, yang istri jangan. Bahaya. Ya, bahaya. Apalagi sempat ditonton, ternyata buka sendiri nih, belak-belakan sendiri Rudinya. Jangan. Rudi, di PJS masih ingat ya? Di PJS ya. Piala Jenderal Sudirman. Iya, tahun 2000.
16. 2015 sampai 2016 Iya. awal. Dan Rudy salah satu pencetak gol pada saat itu. Iya, yang pas semifinal. Semifinal yang untuk lolos yang ke leg final. kedua ya, yang lolos ke final. Apa sih dalam pikiran Rudy waktu itu? Pikirannya senang sekali ya. Nggak nyangka juga kan, soalnya kami pas main di Borneo tuh udah ketinggalan 2-0. Pas main di Padang, main baru jalan paling 10 menit atau itu kartu merah 1. Cuma satu di Semen, 1 di Borneo waktu itu, Satrio Sam kalau nggak salah. Harus ngejar dua gol ya, ketinggalan 2 gol. Ya main. Ya itulah tadi saya bilang, supporter, penonton. Tribun waktu itu kan penuh bener. Di luar masih ada Banyak lagi yang juga nonton. Ya, disitulah semangat, istilahnya pengaruh besarnya itu. Main semangat, motivasi tinggi terus sampai akhirnya seri, sampai bisa balas 2 gol, akhirnya menang penalti. Dan saya pas juga penentuan yang pas yang gol kedua. Gol kedua. Ya. Pasti bener-bener yang sangat sangat membanggakan banget. Iya, dilihat orang banyak juga kan, kita bawa lolos tim ke final. Rudy, kalau ngomongin soal posisi Rudy sebagai pemain tengah atau gelandang serang ya, gelandang serang, ini agak-agak mirip dengan pemain-pemain luar atau memang punya idola sendiri sih? Kalau bilang idola satu ya, mungkin nggak ada. Cuma saya suka pemain-pemain, ada beberapa pemain yang menurut saya bisa dijadiin inspirasi saya main. Kalau saya dulu lihat mainnya tuh suka kayak Svensteiger, Toni Kroos, mungkin enak ya dilihat. Mungkin dia main tuh suka saya lihat orang dua tuh. Oh, berarti ke Svensteiger sama Toni Kroos ya? Tapi kok banyak yang bilang Rudy ini lebih cenderung agak mirip-mirip Iniesta ini kayaknya. Oh, jangan, itu udah berat kali itu Iniesta. Berarti lebih bagus Iniesta lagi? Saya suka Iniesta, saya suka sekali. Cuma saya lihatnya mungkin itu udah skill tingkat tinggi itu kalau Iniesta tuh mainnya tuh. Karena kalau main kan pasti banyak yang lihat nih, Rudy itu pasti ngatur irama pertandingan, ngatur irama serangan, ngatur irama gimana bertahan, build up segala macam itu. Rudy yang punya posisi di situ ya? Iya. Ada tugas khusus memang dari pelatih? Iya, kalau beda-beda pelatih. Mungkin kalau yang waktu di zaman pelatih yang ini, saya disuruh untuk main di sini. Untuk ya tugasnya yang kayak gini ngatur. Atau kalau yang pernah juga main di gelandang bertahan, di midfield, di sentral. Jadi mainnya nyerang bertahan. Nah, gitu. Beda-beda juga. Ya tergantung instruksi pelatih. Memang semua posisi pernah diisi ya? Kalau pas di Semen Padang saya cuma main di gelandang serang sama gelandang bertahan. Serang sama bertahan? Iya. Nggak pernah jadi back atau striker? Belum. Pernah sekali main di kanan waktu itu. Di kanan? Di sayap kanan, cuma nggak sampai terlalu lama, cuma sebentar. Apalagi kiper ya, nggak pernah. Oh, jangan. Tapi kalau seandainya bisa kemungkinan terjadi seperti itu, ada beberapa pemain Eropa aja ya mungkin terpaksa harus jadi kiper gitu. Kartu merah, pergantian habis, mungkin bisa dicoba juga. Latihan nanti sama Ampon sama Randy, sama Bang Zul. Suruh Bang Jul melatih dulu. Bang Jul latihan dulu. Karena hal seperti itu bisa aja terjadi. Bisa. Rudy, pernah nggak sih Rudy sendiri nangis untuk tim Semen Padang? Ya itulah pas yang degradasi 2017 itu sangat sedih sekali lihat itu. Tim waktu itu udah berjuang, degradasinya juga agak bisa kemungkinan lolos waktu itu, rupanya degradasi. Jadi apalagi nggak bisa main waktu itu karena cedera kan.
Udah lebih itu sangat sedih. Sebelumnya kan Semen Padang belum ada turun. Bisa dibilang prestasinya masih menengah ke atas lah, stabil, bisa dibilang stabil. Nggak ada papan bawah pun belum pernah. Cuma pas 2017 tuh langsung degradasi gitu. Di situ yang sangat sedih sekali. Karena kalau Rudy masuk 2010, Ya, Padang udah pas dari saya masuk ya maksudnya. Belum ada Semen Padang yang istilahnya prestasinya di bawah. belum ngerasain seperti itu ya. Ya, pas 2017 tuh langsung degradasi. Di situ nangis. Iya, sedih sekali. Siapa yang bisa memberikan support untuk bisa tetap tegar bangkit lagi? Ya mungkin keluarga lah mungkin salah satunya. Soalnya waktu itu di pas degradasi itu pas tim banyak pula yang nawarin main ke sini, main ke situ. Jadi di situ mungkin pas 2017 itulah yang pas degradasi itu yang sangat apa tuh? Susah buat memilihnya mungkin. Buat memutuskan untuk bertahan atau pergi. Sedangkan yang tim ke Liga 2 ini ada tim Liga 1 yang tawar. Tapi alhamdulillah masih di Semen Padang itu. Masih di Semen Padang. Milihnya masih di Semen Padang. Nah, emang ini jadi sebuah sebuah tanggung jawab dari salah satu pemain asli daerah nggak sih sebenarnya? Mungkin faktor itu juga. Dan waktu itu juga pengurus meyakinkan ke saya buat bertahan. Nah, di situ saya juga istilahnya, wah saya masih diperlukan, dibutuhkan di sini. Ayo saya bertahan di sini ya dulu. Nah, kalau Rudy melihat perkembangan sepak bola khususnya Semen Padang nih, kan banyak ini sekarang ini kita memiliki pemain-pemain muda masuk di tim senior. Gimana Rudy ngelihatnya? Bagus, emang bagus. Kalau buat pemain muda itu kan buat regenerasi. Ya, banyak pemain muda. Sekarang juga di level timnas pemain muda juga udah dipercaya buat main kan. Jadi bagus buat tim, istilahnya ada senior, ada junior. Jadi tim tuh mungkin tambah lebih bagus kayak gitu. Ada yang senior, ada yang junior. Tapi kita di Sumatera Barat ini memang punya bakat seperti itu semua, banyak ya? Banyak, bisa dibilang banyak. Soalnya kan ada juga yang main di luar kan, pemain-pemain muda dari Padang. Ada yang main di klub, mungkin di Persija atau di mana ada anak-anak Padang. Itu menandakan mungkin di Padang memang banyak pemain-pemain potensial seperti itu ya. Yang muda. Tapi nggak merasa ini bakal jadi saingan saya nih. Oh, enggak. Kalau buat saingan enggak. Yang penting tim bagus. Mana tahu dia yang adik-adik pemain muda tuh bisa bantuin buat lolos ke Liga 1 lagi. Kalau saingan enggak takut juga nomor 7 ini diambil Magenta ya? Enggak. Oh, gitu. Karena Genta lagi ngincar nomor 7 ini. Enggak apa-apa, nanti tukeran nomornya aja. Suruh Genta pakai. Suruh Genta daripada posisi terancam ya. Tapi sejak kapan sih pakai nomor 7 ini dan kenapa pilih nomor 7 gitu? Nomor 7 itu pas tahun berapa? Tahun 2000 pas AFC kalau nggak salah. AFC? Iya, pas AFC. Awalnya pilih karena suka ya. Suka nomor 7? Iya, suka nomor 7. Coba pakai nomor 7 lah. Soalnya sebelumnya nggak ada pakai nomor 7 kan. Ya akhirnya lama karena main di sini terus, lama-kelamaan ya ngapain ditukar lagi. Nggak tergeser ya nomor 7. Pakai itu aja terus lagi. Kalau nggak salah itu dulu Suheri Daud yang pakai. Yang pertama yang pakai Bang Heri. Bang Heri waktu itu. Ya. Saya juga suka nomor 7. Kalau saya dulu suka karena David Beckham. Beckham. Emang sebelum nomor 7 itu nomor berapa pakainya? Kalau dulu sering pakai kalau di PPLP nomor 17. Kalau di PON nomor 12. Karena kalau pakai nomor 17 ada Nur Iskandar ya?
Kalau waktu itu Bang Budi Kurnia masih. Oh, Budi Kurnia. Ya, legend. Legend. Nomor 12 dipakai sama Dedi Hartono waktu itu. Oh, Dedi Hartono. Ya. Benar-benar 12 Dedi Hartono. Ya. Oh, sangat ada yang diidolakan nggak sih di Semen Padang ini? Dari mulai legend sampai terakhir main gitu. Pernah harapannya main sama beliau atau mengidolakan dia nggak sih di sini? Kalau Semen Padang cuma nggak bisa. Kalau sukanya dulu nonton kayak yang Bang Maskur, yang Bang Wel, yang banyak yang pemain-pemain Padang yang bagus-bagus kayak Bang Hendra. Cuma nggak mungkin lah kalau itu sekalian main. Cuma mikirnya dulu ya sama Bang Hengki. Soalnya dulu pas tahu-tahu main di Padang, pas PPLP itu kan ketemunya pas Semen Padang, Bang Hengki Ardiles, Bang Budi Kurnia. Ya nggak tahu akhirnya bisa kesampaian main sama-sama orang tuh. Tapi pengennya mainnya sama Bang Maskur gitu. Ya, cuma kan udah senior sekali ya. Karena posisi kalau nggak salah sama ya dengan Bang Maskur. Sama. Bang Maskur gelandang serang. Gelandang serang. Ya, gelandang serang. Kayak Bang Delvi dulu juga bagus ya. Keren-keren memang. Bagus-bagus mainnya ya. Tapi kita punya seperti itu sebenarnya. Tapi nggak ada yang lama-lama juga ya. Nggak. Mungkin nggak bertahan lama-lama. Ya. Palingan kalau kita bisa bilang di era-era sekarang itu Rudy, Hengki gitu. Iya, kalau yang mungkin ya yang sekarang cuma Bang Hengki mungkin saya. Terus ada yang kembali lagi, ada seperti Ricky. Iya, Ricky. Dulu pernah juga sama-sama tahun pas IPL kalau nggak salah. Rudy pernah punya pengalaman yang nggak bisa dilupakan nggak? Waktu laga away, kapan kayak gitu, di mana gitu? Kalau yang paling itu tuh yang pas away ke Wamena. Iya, Wamena. Soalnya jauh, daerahnya di situ. Ya, kenapa daerahnya di situ? Masih apa tuh ya? Istilahnya mungkin masih alami lah. Masih alami. Ya, masih orang-orang situ. Daerahnya, lapangan di situ, lapangan mainnya juga. Karena cuacanya juga beda-beda, berubah-ubah. Dingin sekali ya. Itu pengalaman yang itulah kalau pas yang Wamena itu. 2016? Enggak, pas 2010. 2010? Iya, yang pas ISL. Berarti Rudy 2010 sampai 2014 itu udah pernah ikut masuk dalam tim juga ya? Iya, cuma bukan starting. Bukan starting? Iya, cuma masih line up ya. Tim 18. Nggak pernah ngerasain di atas pesawat itu agak goyang dikit? Iya, itulah yang pas ke Wamena. Ke Wamena tuh pas, istilahnya kalau berangkat ke situ tuh lihat cuaca dulu. Kalau cuacanya agak nggak bagus, tunda. Kalau cuacanya bagus baru lewat situ. Saya pernah lihat statusnya pelatih fisik kita dulu, Mati Sibo. Oh, Mati. Bayangin dia buat video di situ, cuaca yang goyang, itu ke Wamena juga nggak salah. Memang seperti itu ya cuacanya? Iya, karena mungkin kita udah sering, kalau away kan sering tur kadang 2 kali naik pesawat. Yang 1 kali mungkin ya, ketemu cuaca-cuaca ekstrim itu mungkin udah sering kali. Udah biasa ya. Kayak dulu ke Serui ada juga. Serui pas dulu landing di Padang juga ada yang udah turun naik lagi karena cuacanya nggak bagus. Ya itulah resiko mungkin pakai pesawatnya. Besok pakai kapal laut juga ya. Pakai bus aja mungkin. Jauh-jauh hari ya berangkatnya. Nah, dulu Rudy pernah satu tim sama marquee player di Semen Padang. Ada Zokora. Iya. Gimana ngelihat permainan timnya, permainan kita dengan pemain asing itu gimana ngelihatnya? Kalau buat Zokora mungkin kayak sentuhan sama visinya mungkin bagus. Masih kelihatan dia pernah main di Eropa gitu. Cuma mungkin kondisinya yang mungkin udah turun. Ditambah main di liga kita kan
istilahnya bisa dibilang kencang terus ya. Main ya pengaruh istilahnya besar, harus memiliki fisik bagus lah. Jadi mungkin di situ agak kesusahan dia. Nah, di situ. Tapi ini jadi pengalaman yang bisa menjadi apa ya? Menjadi apa namanya? Saling tukar, Ya, berbagi apa ya? Berbagi ilmu gitu. iya, dia sering juga kasih tahu, nunjukin kayak gini, main kayak gini. Gitu. Ya kita harus terima, harus banyak belajar kan, soalnya kita tahu dia udah pernah main di Tottenham, udah di tim besar Liga Eropa. Soalnya. Nah, sekarang kalau kita tanya, Rudy bagaimana nih dengan perkembangan pemain-pemain muda? Apa harapannya untuk ke depan pemain-pemain muda kita di Semen Padang saat ini atau di Sumatera Barat? Ya harapannya ya bisa membawa Semen Padang lah, bisa membawa Semen Padang. Ya kalau yang lagi di Semen Padang sekarang bisa membawa tim balik ke Liga 1 lagi. Bisa bersaing di tim nasional atau dimanapun dia main nantinya, istilahnya bisa bersaing, dibutuhkan sama orang. Dibutuhkan sama semua orang. Iya. Pastinya seperti itu harapannya. Karena banyak talenta kita. Iya. Habis jadi pemain nanti rencana mau jadi apa? Kalau rencana itunya belum pasti, belum tahu juga. Cuma mau ikutin kursus pelatih lah dulu. Khusus pelatih aja juga. Coba ikutin kursus pelatih. Udah ngambil belum? Atau belum? Belum. Tapi kalau sekarang Rudy kalau ngambil langsung C? Enggak, masih D. Langsung ke D Kalau dulu? ya, kalau C itu yang udah pernah main di timnas. Oh, gitu. Oke. Tapi yang pasti keluarga tetap dukung ya sampai saat ini? Dukung terus. Sangat dukung. Alhamdulillah tetap dukung. Sangat bangga dong. Apalagi mertua. Nggak tahu lah ya. Bangga tuh ya. Nggak tahu. Dapat, karena kan orang bilang pemain ini salah satu selebritis loh. Salah satu selebritis yang ya di lapangan hijau itu mereka selebritis. Ronaldo aja jalan kemana-mana diliatin orang. Gitu. Iya. Apalagi kalau mertua, waduh siapa menantunya? Pemain bola, pemain bola profesional gitu ya. Itulah nggak tahu lah, mungkin kayak gitu. Banggain dikit, mana tahu mertua juga sangat bangga dengan seorang Rudy gitu kan. Mudah-mudahan ya. Rudy punya apa sih namanya fasilitas sendiri nggak untuk membangkitkan kemampuan fisik gitu? Paling istilahnya nambah latihan, terus sama mungkin vitamin buat jaga badan atau minum susu atau gimana. Itu aja, tambah latihan sama jaga kebugaran buat kondisi aja. Kondisi. Iya. Harapan nih untuk tahun 2021 ini tim Semen Padang? Lolos Liga 1 harapan pertama ya. Mudah-mudahan lolos Liga 1 lagi, bisa main kompetisi di Liga 1 lagi, pakai penonton lagi, supporter datang lagi, kayak gitu. Dengan komposisi kita yang sekarang ini, Rudy ngeliat gimana? Optimis. Nggak takut dengan tim-tim lain yang katanya udah jadi tim mega bintang semuanya atau gimana? Mungkin pembuktiannya di lapangan. Di lapangan. Iya. Nggak perlu terlalu banyak bicara. Banyak bicara. Ya, buktikan, istilahnya kita kerja di lapangan. Di lapangan. Ya. Tunggu kami di lapangan ya. Iya gitu intinya. Siapa yang siap, mungkin itu. Gitu ya. Ya, kalau ngomong-ngomong duluan nanti endingnya nggak sama, jadi nggak enak kan. Jadi, tapi jelas buktikan di lapangan. Iya, buktikannya di lapangan. Oke. Thank you, Rudy. Siap, Bang. Rudy doang. Saya kalau ngomongin soal namanya dari dulu banget. Kalau nggak salah saya pernah ngajak Rudy ini talkshow 2010 ya. Iya. Di salah satu hotel di Kota Padang. Tapi Rudy juga nggak mau. Langsung kabur. Udah dari dulu emang kayak gitu kan, nggak bisa. Oke, thank you banget dan thank you, terima kasih juga untuk semua sponsor-sponsor yang sudah mendukung kita. Ada Semen Indonesia Group, ada
Semen Padang, ada Extend dan Le Mineral. Dan jangan lupa untuk selalu patuhi prokes untuk yang belum vaksin. Ayo kita vaksin karena sekarang ini lagi gencar-gencarnya untuk sepak bola bisa jalan lagi. Semua ada vaksin. Ya. Oke. Thank you Rudy, terima kasih. Siap, Mas. Salam protokol kesehatannya dulu. Terima kasih dan terima kasih juga untuk Anda semua pecinta tim Semen Padang FC. Jangan lupa untuk selalu follow atau juga media sosial kita dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Semen Padang FC ID. Saya Roni, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.